Pertama, kita cari turunan pertama dari fungsi f(x). Nah, di sini fungsi f(x) itu punya banyak aturan. Dia akan bernilai x min sin x per x kuadrat kalau x-nya tidak sama dengan 0. Dan dia akan bernilai 0 kalau x-nya sama dengan 0. Nah, berarti turunan pertama dari fungsi f(x) itu kita turunin yang x tidak sama dengan 0. Nah, ini bentuk U per V. Kita pakai aturan hasil bagi, di mana turunan dari bentuk U per V itu U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Di sini U-nya x min sin x, V-nya x kuadrat, U aksennya 1 min cos x, V aksennya 2x. Nah, sama dengan U aksennya 1 min cos x, V-nya x kuadrat dikurang U x min sin x dikali V aksen 2x. Nah, dibagi V kuadrat berarti x kuadrat di kuadrat. Nah, di sini 1 dikali x kuadrat min cos x dikali x jadi min x kuadrat cos x, min x dikali 2x jadi min 2x kuadrat, min 1 kali min sin x dikali 2x jadi plus 2x kali sin x dibagi x pangkat 2 dikali 2 berarti ini dikali 2 kali 2 4. Nah, ini karena setiap suku ada x, maka kita keluarin x-nya 1 di sini. Ya. Jadi ini kalau dikali sama ya, x kali x kuadrat, x dikali min x cos x, min x kuadrat cos x ya sama. Ini jadi min 2x kuadrat, ini jadi plus 2x sin x ya. Nah, ini karena x pangkat 4 kita pecahin jadi x pangkat 1 dikali x pangkat 3 yang sama dengan x pangkat 4. Ini ada x kita coret. Nah, berarti hasil akhirnya x dikurang 2x jadi min x cos x itu taruh depan, plus 2 sin x taruh belakang sini dibagi x pangkat 3. Nah, tadi kita turunin syaratnya x-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka di sini untuk x tidak sama dengan 0, nah syaratnya ini juga untuk x tidak sama dengan 0. Nah, gimana untuk x sama dengan 0? Nah, ini kan fungsinya banyak aturan ya. Kalau ini diturunin, ini hasilnya juga ada 2 begini. Untuk x tidak sama dengan 0 sama untuk x sama dengan 0. Nah, sekarang tugas kita nyari yang x-nya sama dengan 0. Berarti nilai f aksen di 0 itu sama aja. Nilai f aksen di 0 itu sama dengan kita pakai definisi turunan, di mana limit x mendekati 0 dari fx dikurang f di 0 per x dikurang 0. Fx-nya kita pakai yang pertama tadi, x min sin x per x kuadrat dikurang f di 0 itu dia bernilai 0 dikurang 0 dibagi x min 0 dikurang 0 jadinya x min sin x per x kuadrat per x. Nah, yang pembilang itu kita kali 1 per x, berarti penyebut kita kali 1 per x juga. Nah, ini x dibagi x habis. Nah, ini x dikali x kuadrat jadinya x pangkat 3. Jadinya limit x mendekati 0 dari x min sin x per x pangkat 3. Nah, di sini kita pakai L'Hopital ya.
kita pakai L'Hopital, berarti yang atas kita turunin, yang bawah kita turunin. Nah, X diturunin 1, min sin X diturunin min cos X, dibagi X pangkat 3 diturunin 3X kuadrat. Nah, sampai sini mentok. Kita pakai identitas trigonometri, dimana cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, ini sudutnya kita bisa bagi 2. Kalau yang ini dibagi 2, ini juga dibagi 2, jadinya cos X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat. Tadi udah dibagi 2 jadi setengah X. Satunya pindah ke, yang ruas kiri dikali min 1, ruas kanan dikali min 1, jadi min cos X sama dengan min 1, min 2 dikali min 1, jadi plus 2 sin kuadrat setengah X. Satunya pindah ke kiri, jadi 1 min cos X sama dengan yang kita punya di sini. Berarti ini kita ganti 2 sin kuadrat setengah X dibagi 3X kuadrat. Nah, di sini kita bisa pecah 2/3 taruh depan, sin kuadrat setengah X jadi sin setengah X kali sin setengah X, X kuadrat jadi X kali X. Nah, lihat di sini sudutnya setengah. Nah, biar jadi setengah, ini kita kali 1 tapi dalam bentuk lain. Berarti setengah dikali 2. Nah, 2 kali setengah kan 1 ya, sama aja, nggak mengubah nilai. Berarti ini kali 2 kali setengah juga. Nah, sini lihat sin setengah X sama setengah X. Nah, ini kalau dilimit hasilnya 1. Nah, ini juga 1. Berarti sisanya tinggal 2/3. Nah, ini ada satunya, berarti 1/2 dikali 1/2. Ini coret 1. Berarti 1 kali 1 kali 1, 1. 3 kali 2, 6. Kita dapat nilai F aksen di 0 itu sama dengan 1/6. Berarti ini sama dengan 1/6. Nah, ini hasil buat yang nomor 4A. Nah, ini turunan pertama dari fungsi fx. Nah, ini jawaban 4A. Sekarang kita ke jawaban 4B. Apakah turunan pertama dari fungsi fx continue di x sama dengan 0? Kita ingat syarat continue. Dia dikatakan continue kalau limit x mendekati 0 dari fx itu sama dengan nilai f di 0 itu sendiri. Ya. Nah, tapi ini yang ini yang ditanya turunan pertamanya. Berarti ini kita ganti turunan pertama, ini kita ganti turunan pertama juga. Nah, kita hitung yang ruas kiri dulu. Limit x mendekati 0 dari turunan pertama fx sama dengan, ini kita pakai yang atas ini. Berarti limit x mendekati 0 dari min x cos x dikurang x plus 2 sin x dibagi x pangkat 3. Kita turunin pakai L'Hopital. Berarti yang atas turunannya, ini ada aturan hasil kali. Berarti kita pakai turunan dari U kali V, itu rumusnya U aksen V ditambah U V aksen. Di sini U-nya sama dengan min X, U-nya min X, V-nya cos X ya, U-nya min X, V-nya cos X. Berarti U aksennya min 1, V aksennya min sin X. Ini jadi U aksennya min 1 dikali V cos X ditambah U-nya min X, V aksennya min sin X. Nah, min X diturunin jadi min 1
plus 2 sin X diturunin jadi plus 2 cos X dibagi X pangkat 3 diturunin jadi 3X kuadrat. Ini kita bisa sederhanain, min 1 kali cos X itu min cos X, min ketemu min plus jadi X dikali sin X, min 1 plus 2 cos X dibagi 3X kuadrat. Nah, min 1 taruh depan, min cos X ditambah 2 cos X jadi plus cos X ditambah X sin X dibagi 3X kuadrat. Nah, di sini kita pakai teorema limit yang menyatakan bahwa limit X mendekati konstanta, misalkan C, dari A ditambah B itu sama dengan limit X mendekati C dari A ditambah limit X mendekati C dari B. Ya, pertama kita pecah dulu ini. Min 1 plus cos X dibagi 3X kuadrat ditambah X kali sin X dibagi 3X kuadrat. Kita pakai teorema limit ini yang menyatakan bahwa limit dari jumlah sama dengan jumlah dari limit. Jadinya limit X mendekati 0 dari yang ini ditambah limit X mendekati 0 dari yang sebelah kanan. Nah, di sini ada bentuk min 1 plus cos X. Kita pakai identitas trigonometri lagi. Tadi cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Sudutnya kita bagi 2 jadi 1. Yang 1 kita bagi 2 jadi setengah. Nah, 1 pindah ruas ke kiri jadi min 1 plus cos X. Ya, yang kita punya ini sama dengan min 2 sin kuadrat setengah X. Kita ganti min 2 sin kuadrat setengah X. Bentuknya jadi seperti ini ya. X dikali sin X dibagi, nah ini kita pecah 3X dikali X. Di sini kita lihat bahwa limit X mendekati 0 dari sin X itu sama dengan 1. X dikali X bisa kita coret. Ini sisanya jadi 1/3 dikali 1 dikali 1. Yang di sini 3X kuadrat kita pecah lagi jadi 3 kali X kali X. Nah, lihat di sini ada setengah X, berarti kita paksa ini jadi setengah X. Maka biar hasilnya sama 1 ya, kita kali 2 juga. Ini kita kali 2 kali setengah X. Nah, biar yang ini itu limitnya sama dengan 1. Yang ini juga sama dengan 1. Nah, jadinya limit X mendekati 0 dari min 2/3 ya, konstanta, berarti konstanta itu sendiri min 2/3 dikali 1/2 dikali 1/2 ditambah ini limit X mendekati 0 dari ini jadi 1/3. Ini bisa kita coret 3 kali 2 6 ditambah 1/3. Ya, ini kita kali 2, ini kita kali 2 jadi 2/6. Hasilnya 1/6. Ya, limit X mendekati 0 dari F aksen X itu sama dengan 1/6. Nah, lihat di sini kalau tadi F aksen 0 itu sama dengan 1/6. Berarti ini sama dengan F aksen 0. Nah, di sini limit X mendekati 0 dari F aksen X sama dengan F aksen 0. Nah, berarti ini sama dengan syarat kontinu. Berarti karena ini nilainya sama 1/6, kita bisa simpulin karena limit X mendekati 0 dari turunan pertama Fx sama dengan turunan pertama F di 0 itu sama 1/6 sama dengan 1/6, maka fungsi
turunan pertama f di x continue di x sama dengan 0. Jadi jawabannya continue.